Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Asep Rojabi dengan channel yang sama, yaitu Oya Kulon. Oke, saya akan menanggapi beberapa kawan-kawan atau rekan-rekan yang menanyakan perihal bahasa sistem, ya. Mungkin dalam beberapa hari ini atau isu-isu yang beredar di industri sepatu, yaitu adalah sistem. Nah, kebanyakan kawan-kawan kita tidak mengerti apa itu sistem, ya. Saya akan jelaskan di sini karena ada yang bertanya bahwa pengertian daripada sistem. Sistem itu sebenarnya bisa dibuat oleh kita sendiri atau kalian juga bisa membuat sistem. Sistem itu pengertian daripada sistem yaitu sebuah kumpulan komponen atau sebuah kumpulan cara yang dimana cara tersebut satu sama lain dibuat saling berinteraksi, ya, satu sama lain saling berinteraksi, ya. Jadi si A membutuhkan si B dan si B membutuhkan si A, yang mana kedua-duanya bisa membaca, ya, keadaan dan kondisi yang dimaksud oleh satu perusahaan tersebut. Misal kita kasih gambaran di komputer saja, ya. Jadi komputer nomor 1 itu mengirim data ke komputer nomor 2, dan nomor 2 akan menerima secara otomatis data yang dari nomor 1. Begitupun nomor 2 akan mengirim balik informasi-informasi yang ada di komputer nomor 2, ya. Jadi kalau saya ilustrasikan dengan komputer, CPU ketemu CPU A dan CPU B, dia saling berinteraksi atau saling mengirim data satu sama lain. Sistem biasanya ada beberapa perusahaan yang membuat sistem IT yang dimana dia tidak akan bisa membuka sebuah website kalau tidak jaringan yang sudah di setting atau yang sudah di program, gitu, ya. Jadi jaringannya hanya Indosat yang bisa buka, hanya Telkomsel yang bisa. Jadi seperti itu. Itu juga kategorinya sistem, ya. Jadi satu sama lain saling membutuhkan, ya. Kemudian yang berikutnya, kalau saya jelaskan dan saya kasih contoh dengan hal yang lain seperti di industri sepatu, saya bagian B atau bagian A, saya akan membuat sistem yang dimana sistem itu akan muncul kembali ke hadapan saya berupa timbal balik, sehingga saya bisa mengetahui keadaan yang B walaupun saya sebagai si A, ya. Dan kemudian si B pun bisa membaca langkah-langkah yang saya akan ambil atau pekerjaan yang saya ambil itu akan mudah dibaca oleh si B, dan si B pun bisa membaca langkah-langkah yang saya kerjakan. Itu namanya sistem, ya. Jadi sistem itu mudah sekali kita buat. Sistem itu hanya bahasa saja yang dimana satu sama lain pengertiannya adalah satu sama lain saling ketergantungan, ya. Yang lebih simpelnya seperti itu. Jadi saling berkoordinasi, saling berkomunikasi, saling berbagi data satu sama lain, kemudian saling membutuhkan satu sama lain. Itu sistem namanya. Tidak ada yang namanya sistem dibuat
dibuat tidak sejalan ya, itu bukan sistem namanya ya. Jadi sistem itu identik dengan lingkaran ya, lingkaran yang dimana lingkaran tersebut yang artinya semua proses itu kembali lagi ke kita, itu namanya sistem. Jadi untuk teman-teman yang belum paham artinya sistem itu yang saya jelaskan tadi ya. Yang pertama, sistem yang saya garis besari adalah sistem itu bisa kita buat secara manual ya. Kemudian yang kedua secara perdata. Kemudian yang ketiga kita juga bisa buat sistem tersebut secara online ya, atau based on update atau aktual atau real time gitu ya. Begitu. Jadi kita pun yang manual itu bisa dibuat sistem. Sama halnya seperti perizinan. Nah, itu kan sistemnya dibuat seperti negara kita membuat sistem perpajakan yang dimana kita punya kendaraan, otomatis kita mempunyai tanggung jawab pajak, yang dimana kalau pajaknya sudah mati atau sudah waktunya membayar pajak sudah tersistem, dan secara otomatis kita harus membayar pajak agar pajak kendaraan kita bisa bisa baru kembali gitu, jadi yang terbaru gitu, jadi setiap tahun. Jadi sistem yang dibuat itu seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman yang belum paham artinya sistem, dibaca dan disimak baik-baik. Sistem itu sangat mudah dan sangat sederhana sekali ya. Kemudian masih belum paham juga apa artinya sistem ya, saya kasih gambaran kita di rumah lah ya, di rumah. Nah, kita kehidupan di rumah saja. Kita sering membuat sistem ya, tapi kita tidak tahu yang namanya sistem ya, padahal sistem itu setiap hari kita gunakan. Contoh seperti kalau kita mempunyai penghasilan ya, biasanya istri itu yang mengelola ya. Istri yang mengelola, berapapun jumlahnya, sedikit atau banyak, biasanya istri. Secara otomatis kita sebagai yang membutuhkan, otomatis kita akan meminta ke istri, terutama saya, terutama anak saya dan keluarga saya yang lain. Itu secara otomatis akan kembali lagi ke istri, dan istri yang akan mengelola jumlah uang tersebut yang diperlukan, ada atau tidak adanya. Nah, itu juga sama sistem. Kemudian kalau yang lain ada yang lain. Nah, seperti sistem pernikahan ya. Sistem pernikahan yang benar itu yang seperti apa ya? Yang sekarang kita tahu bahwa kalau calon mempelai putra secara sistem ya memang harus ada wali, tapi bisa kita menggunakan wali hakim, atau kita bisa menggunakan perwakilan dari ayah atau lain sebagainya. Kemudian untuk pasangan calon pengantin wanita biasanya secara otomatis harus menggunakan dan wajib walinya itu adalah ayahnya, atau kalau tidak ada ayahnya bisa di saudara laki-lakinya atau pamannya. Itu juga sama sistem ya, itu juga sama sistem. Jadi sistem itu mudah dibuat dan mudah dipahami ya. Oke. Bagi teman-teman yang baru membuka atau baru melihat atau menonton video yang saya bagikan ini, adalah pengertian tentang sistem. Jadi sistem itu bahasa asing yang kita gunakan. Jadi kalau kita yang biasa kita gunakan cara, metode ya, cara lah. Kalau bahasa Indonesianya yang biasa kita dengar cara, sistem itu cara yang otomatis, yang berulang-ulang ya, yang kembali lagi ke kita agar kita mudah mengontrol dan kita bisa mengaplikasikan atau mengaplikasikan suatu proses yang dimana proses itu kita juga bisa membaca yang lain. Oke,
Itu saja yang saya dapat bagikan untuk teman-teman yang bertanya ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan ini bisa menjadi sebuah ilmu yang dapat digunakan sebagaimana mestinya. Oke, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila kata-kata saya yang kurang sopan dan yang kurang tepat ya. Kata-kata ini saya sederhanakan agar dapat dimengerti dan mudah dimengerti. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.